Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru BK-mu. Sudah siap mengikuti materi hari ini? Oke, siap ya. Jangan lupa berdoa terlebih dulu. Materi kita sekarang akan berhubungan dengan berpikir. Manusia sebagai makhluk yang istimewa dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu dapat berpikir dan mempertimbangkan. Proses berpikir adalah kegiatan manusia untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut bermanfaat bagi dirinya. Proses berpikir merupakan suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, atau pengalaman serta pengetahuan yang didapat sebelumnya. Nah, pengalaman dan pengetahuan yang didapat manusia itu dapat menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan dalam hidup. Dalam setiap aspek dalam kehidupan loh, termasuk dalam kegiatan belajarmu juga. Karena tanpa disadari, kamu melakukan proses berpikir yang terus-menerus. Berhubungan dengan berpikir, kita akan masuk materi kita, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis, apa itu? Pernahkah kalian mendengarnya? Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus kalian miliki. Yang artinya, berpikir kritis ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan, sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebenaran. Secara terpisah, nanti kita akan bahas keterampilan abad 21 yang penting untuk kalian tahu. Lalu sekarang, apa pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah kita setiap hari pun berpikir? Apa bedanya dengan berpikir kritis? Dengan berpikir kritis, kita akan dapat melindungi diri kita sendiri agar tidak mudah tertipu hoaks dan informasi yang salah. Seperti kalian tahu, informasi beredar sangat cepat. Kita kadang bingung membedakan mana yang benar, mana yang hoaks. Nah, dengan berpikir kritis, itu akan melindungi diri kita supaya tidak mudah percaya dengan yang hoaks. Yang kedua, dengan berpikir kritis, kita akan lebih tepat sasaran dalam membuat keputusan, karena kita akan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita sadari. Yang ketiga, dengan berpikir kritis, kita akan lebih mudah meyakinkan seseorang melalui argumen, karena argumen kita adalah pendapat yang beralasan atau berlandaskan fakta-fakta yang akurat. Yang keempat, selain lebih matang dalam berargumen, kita juga dapat menilai berita, iklan, dan informasi yang beredar dengan lebih baik dan lebih bijak. Nah, berpikir kritis itu perlu latihan. Nih, kita dapat mengikuti cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bertanya, meskipun bertanya dalam hati ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Cara ini bisa membantumu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selalu tanyakan informasi yang kamu terima. Tanyakan hal-hal yang detail tentang informasi tersebut hingga jelas.
Lalu carilah informasi dari berbagai sumber agar referensimu banyak. Jangan percaya dari satu sumber saja. Yang kedua, berlatihlah mendengarkan secara aktif. Jadi jangan cuma pengen didengarkan, kamu juga harus berlatih mendengarkan secara aktif. Jadi kamu harus berubah ya, harus berubah untuk bisa mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif artinya tidak hanya mendengar, tapi juga memahami serta merespon apa yang pembicara bicarakan. Yang ketiga adalah mengevaluasi fakta yang sudah ada. Cara yang ketiga ini adalah mengevaluasi segala informasi yang kamu peroleh. Jadi kamu harus menelaah semua faktanya. Jadi evaluasi ini berkaitan dengan informasi yang kamu dapatkan. Pastikan fakta-fakta tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menyebarkan hoaks atau hal yang belum jelas kebenarannya. Yang terakhir adalah mencari alasan yang logis. Suatu masalah pasti ada sebab dan akibatnya. Dalam berpikir kritis, kamu harus mencari sebab dan alasan yang logis atau masuk akal. Jangan hanya berdasarkan katanya atau cenah, kemudian kamu menentukan sebuah keputusan. Jadi, kamu harus berusaha untuk mencari alasan yang logis dari suatu masalah. Jadi, apa saja latihan berpikir kritis? Yang pertama, selalu bertanya. Yang kedua, berlatih mendengarkan. Ketiga, mengevaluasi. Yang keempat, mencari alasan yang logis. Kamu pasti bisa melakukannya. Ibu percaya itu. Tetap semangat dan sebarkan kebaikan. Jangan lupa terus berlatih karena berpikir kritis berguna bagi kehidupanmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.